Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Kabar luar biasa. Terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini di SMP 4, terutama masalah yang berkaitan dengan bujukan moral dan juga dilema etika. Iya. Saya mulai pertanyaannya nih Bapak. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengamati kegiatan-kegiatan di sekolah ini, Bu ya. Kemudian jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan moral, saya mencari informasi, mengumpulkan informasi yang secara nyata dan kemudian mengambil suatu keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Ya Pak. Jadi diteliti dulu Pak kasusnya dulu, Pak. Kita amati dulu. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jika kita melihat kasus ini dianggap sama-sama benar, maka hal-hal yang penting yang perlu kita putuskan yaitu kita mengacu pada aturan yang berlaku. Kita kan memiliki tata urutan aturan yang kita sebut dengan etika. Nah, untuk keputusan ini kita berdiskusi dengan banyak pihak seperti guru-guru, kemudian teman-teman siswa yang bermasalah, sehingga kita bisa memastikan bahwa keputusan itu benar-benar bisa dipahami oleh seluruh pihak, sehingga mereka bisa menerima apa yang telah terjadi seperti itu. Oke, jadi intinya kita harus melakukan musyawarah begitu Pak ya dengan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, gitu, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Berdiskusi dulu, bermusyawarah lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini Bapak? Biasanya saya terjun langsung ke lapangan, mengamati, kemudian mencari informasi, kemudian memberikan suatu masukan dan akhirnya bermusyawarah kemudian kita putuskan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi melakukan pengamatan, kemudian menggali informasi, kemudian bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa-apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Nah, ini biasanya dalam mengambil keputusan yang efektif ini kadang-kadang muncul secara spontanitas. Namun spontanitas ini kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian kita tetap bermusyawarah. Pokoknya intinya kita membiasakan bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang kadang-kadang kita sulit untuk menentukan mana yang sesuai dengan peraturan sekolah ataupun yang menyimpang dari peraturan sekolah. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal atau deadline untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah Bapak? Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, seperti kebiasaan kita di sekolah ini dalam mengambil keputusan, apalagi melibatkan orang banyak, guru-guru di sini pasti saya libatkan. Kemudian tentunya dalam mengambil keputusan itu ada yang sepihak, ada yang berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bagaimana Bu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di SDN Curah Tulis 2 di sekolah Bapak. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan. Kalau terjadi permasalahan pada kubu pendidik, guru atau tenaga kependidikan, biasanya saya koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan komite sekolah. Itu saja, Bu. Ya, jadi intinya kita harus bekerja sama ya Bapak ya, Iya. dalam menyelesaikan suatu kasus baik yang dialami oleh kubu peserta didik ataupun tenaga pendidik dan kependidikan. Iya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak